Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sultra. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi dunia. Dan selamat pagi untuk semuanya menyaksikan Selamat Pagi Sultra. Sultra. Aha, Sultra. Sesutra itu namanya Sultra sebenarnya. Di hari Jumat, long weekend. Wah, ini udah semangat lagi kita ya kalau misal udah di hari Jumat pemirsa. Betul. Udah mulai memikirkan kira-kira hari Jumat ini kalau misalnya udah kelar kerjanya itu bakal kemana ya. Nah, ini dia pertanyaan yang udah ada sejak pagi hari pastinya ya. Oke, tapi kalaupun hari ini kamu mungkin belum merencanakan karena ada juga biasa istilahnya tuh ada yang tiba masa tiba akal. Dadakan ya. Dadakan Oke. gitu, tapi ingat ya, selalu kita ingatkan karena kita berada di fase new normal, tetap menjalankan aturan protokol kesehatan COVID-19 pemirsa biar menjalankan aktivitasnya weekendnya tetap enak dan juga dijalankan dengan senang hati. Betul sekali ya. Dan mungkin juga untuk pemirsa yang memang ada acara ya di weekend ini, mungkin ada ngumpul mungkin sama keluarga ya kan, atau mungkin kumpul juga sama teman-teman, selalu diingat juga sih tentang protokol kesehatannya. Dan ngomong-ngomong tentang ngumpul, Imo, kamu sendiri termasuk orang yang masih ngumpul-ngumpul juga nggak sih? Mungkin saya nggak bilang nggak ngumpul juga karena ada beberapa kerjaan yang memang mengharuskan harus keluar rumah. Betul. Ya, nggak mau juga bilang munafik bahwa memang nggak keluar rumah, tapi alhamdulillahnya di setiap kerjaan yang saya ambil adalah tetap ada itu dia tuh soal protokol kesehatan dari si penyelenggara acara tetap mempersiapkan seperti yang waktu kemarin ya kan, saya sempat tes rapid juga dan alhamdulillahnya negatif ya. Dan itu paling penting pemirsa, bukan kita menentukan atau mungkin menginginkan sesuatu hal yang seperti positif, amit-amit gitu ya. Tapi yang paling penting adalah kita nggak boleh skip. Yes. Setiap mengambil satu kerjaan dan memang mengharuskan Anda untuk tetap menjalankan protokol kesehatan seperti tes rapid atau apalah itu gitu kan. Tetap harus menjalankan dan jangan di skip pemirsa. Biar kalau memang ada apa-apa ya cukup dikit aja. Cepat ditanggulangi juga sih sebenarnya biar tidak menyebar kemana-mana ya. Karena penularan virus ini memang terbilang cepat juga ya Imo ya. Dan gampang gitu, bahkan melalui jabat tangan. Terus habis itu juga tentang melalui apa sih namanya, udara ya kan. Iya kan. Jadi memang harus hati-hati juga nih untuk pemirsa. Dan ingat katanya Imo juga kalau misalnya memang harus rapid ya rapid aja gitu. Oke, ngomong-ngomong soal penyebaran ya, tapi yang satu ini kita harus menyebarkan karena informasi menarik yang bakal kita hadirkan di Selamat Pagi Sultra di antaranya. Oke, jadi nanti pemirsa itu akan ada berita tentang Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan yang sudah mengeluarkan kebijakan terkait uji coba pembelajaran dengan metode tatap muka di masa pandemi ini. Oke, dan selanjutnya informasi menarik untuk di Selamat Pagi Sultra hari ini juga ini mengenai Rusmin Abdul Ghani dan Senawan Silondai yang kini menetapkan langkahnya untuk maju pada pemilihan kepala daerah 2020 di Konawe Selatan. Oke, dan juga nanti akan ada berita dari mancanegara ini tentang para orang tua murid di Amerika Serikat yang sudah mulai was-was karena akan mendapat ini ya, tahun ajaran baru lagi gitu ya. Nanti akan seperti apa karena di tengah pandemi COVID-19 ini. Oke, namun sebelum itu pemirsa, untuk di Selamat Pagi Sultra hari ini mungkin sambil menemani pagi hari Anda yang sementara sarapan pagi, di pagi hari ini sementara olahraga mungkin ya, baru kelar olahraga atau mungkin baru memulai olahraga di jam-jam segini. Yes. Ya, kita ngobrol bermanfaat lagi. Oke. Berfaedah, no unfaedah di sini karena kita selalu ngomong sesuatu hal yang bisa pemirsa petik hasilnya, menginspirasi mudah-mudahan dan juga dapat insight baru dari kita. Nah, spesial di hari Jumat hari ini di tanggal Sekarang ayo tanggal berapa? Ayo berapa sekarang hari ini, pemirsa? tanggal 14 dong. tanggal hari Jumat. 14 Betul. ya. Tanggal 14 pemirsa semuanya kita bakal ngomongin soal pemilihan kepala daerah di tengah pandemi COVID-19. Wow, jadi pemirsa pasti udah tahu banget dan sudah hafal banget nih ya. Karena untuk pelaksanaan pemilihan yang di tahun ini itu adalah diundur ya kan dari tanggal 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020 akibat pandemi corona, dan ini sudah sesuai dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 nih ya. Oke, dan dengan peraturan ini mewajibkan seluruh tahapan pemilihan kepala daerah dengan protokol kesehatan COVID-19 pemirsa. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut tidak ada alasan kuat untuk pemilihan kepala daerah dilaksanakan
di 2021. Oke, dan sejak 15 Juni 2020 kemarin pemirsa, Komisi Pemilihan Umum itu resmi melaksanakan tahapan sesuai standar pencegahan COVID-19 ya. Namun KPU membutuhkan tambahan anggaran yang tidak sedikit ternyata ya. Ini untuk membiayai pengadaan alat perlindungan diri atau APD dan perlengkapan disinfeksi di 270 wilayah pemilihan yang meliputi 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten, termasuk 7 daerah di Sulawesi Tenggara. Oke, ini sudah cukup jelas ya Jian ya soal penanganan COVID dari KPU sendiri atau Komisi Pemilihan Umum. Dan semoga ini sudah ada informasinya, kita juga sebagai masyarakat tetap mengikuti aturan ya, bukan apapun. Ya, ini sudah ada aturannya, yang harus kita lakukan adalah ikut bersama-sama menyukseskan pemilihan kepala daerah nanti di bulan Desember. Dan sekarang kita mengikuti semua aturan-aturan yang sudah dikeluarkan, terkhusus mungkin aturan dari yang berkepentingan seperti dari Komisi Pemilihan Umum. Nah Jihan ya, ini kan menuju 17 Agustus betul. ya kan. Nah mungkin ngomongin soal pemilihan kepala daerah, ini kan sesuatu hal yang menyongsong kita untuk tetap semangat. Benar. Apalagi menguji lagi jiwa nasionalis kita. Betul. Ya kan, untuk ikut membangun daerah kita. Betul. Ya, untuk itu jangan golput ya pemirsa. Betul. Kita menjadi orang warga negara Indonesia yang baik dan mengambil hak kita untuk menentukan negara kita ataupun daerah kita ke depannya seperti apa. Oke, betul sekali. Jadi dalam arti lain adalah kita harus berpartisipasi nih pastinya. Berpartisipasi aktif untuk di pemilihan di 2020 ini dengan tidak melupakan peraturan-peraturan kesehatan, karena sekali lagi kita berada di pandemi COVID-19. Oke, baik pemirsa di Selamat Pagi Sultra di pagi hari ini. Setelah jeda pariwara berikut ini, kita akan kembali lagi ya dengan berita utama mengenai Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan yang mengeluarkan kebijakan terkait uji coba pembelajaran dengan metode tatap muka pada masa pandemi COVID-19 yang kini telah berlangsung. Namun kebijakan uji coba tersebut hanya berlaku kepada puluhan sekolah tingkat dasar dan tingkat menengah pertama. Jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi Sultra. Citraland Kendari terus menghadirkan berbagai tipe rumah bagi masyarakat di ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Lokasinya yang terletak di tengah pusat kota bisa menjadi pilihan bagi Anda yang menginginkan sebuah hunian yang mewah dan nyaman. Rumah modern dengan harga sangat terjangkau dan kemudahan fasilitas serta lingkungan yang benar-benar asri, hijau, dan tertata rapi. Apa kabar pemirsa? Saat ini saya sedang berada di salah satu hunian yang berada di kota Kendari, tepatnya di Citraland Kendari bersama Mbak Bella dan Mas Tata sebagai marketing eksekutif di Citraland Kendari. Nah, mungkin pemirsa ingin tahu promo tipe apa saja yang ditawarkan kepada konsumen saat ini. Mungkin Mbak Bella bisa jelaskan kepada pemirsa. Oke, baik, terima kasih. Kalau untuk saat ini, untuk promo yang ada di Citraland, kita ada beberapa. Yang pertama, kita ada promo elektronik, itu biasanya TV atau AC seperti begitu. Juga ada promo furnitur dan juga voucher belanja. Dan untuk promo yang terbaru kita ini ada promo ruko. Kita ada promo cicil DP selama setahun, nanti di cicilan ke-6 baru bisa langsung dihuni. Kita juga sudah free BPHTB, AJB, dan juga asuransi. Seperti begitu. Nah, untuk Mas Tata sendiri nih, strategi apa yang ditawarkan Citraland Kendari dalam menggait konsumen baru? Oke, baiklah. Kalau kita berbicara masalah strategi, mungkin kita masih mengadakan yang umum saja seperti canvassing, tapi dengan protokol seperti memakai masker, memakai kaos tangan, dan lain-lain seperti itu. Kemudian juga nanti mungkin kita akan mengadakan seperti pameran.
terus gathering di bank, kemudian open house seperti itu. Kalau untuk sekarang sih strateginya mungkin seperti itu saja dulu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kita kembali ke Mbak Bella. Dalam kondisi pandemi COVID-19, apa langkah-langkah Citra Land Kendari dalam melindungi konsumen dan calon konsumennya? Oke, seperti yang kita ketahui Mbak, sekarang kan kita lagi masih pandemi ya, memasuki new normal, jadi mungkin semua kalangan kena, termasuk kita juga Citra Land Kendari. Kalau untuk langkah-langkahnya, ada sih beberapa customer yang ingin datang ke kantor, tapi ada juga yang beberapa yang sangat sulit untuk kita temui. Jadi caranya kita masih tetap merangkul customer dengan cara kita masih tetap telepon, via telepon ataupun WhatsApp untuk membagikan promo apa saja yang ada di Citra Land Kendari. Daring ya Mbak? Iya, lewat daring juga. Kemudian kalaupun ada customer yang tetap mau datang ke kantor, ya seperti yang Mas Tata bilang tadi, kita masih melakukan protokoler itu, mengikuti SOP pemerintah dan kesehatan seperti memakai masker dan face shield juga. Seperti begitu mungkin. Pertanyaan selanjutnya kita kembali ke Mas Tata. Seperti apa sih konsep dari tipe hunian yang terbaru saat ini, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah? Oke, baiklah, terima kasih. Kalau untuk yang terbaru, jadi kami itu ada 2 tipe. Yang baru mau launching ini seperti Vienna Boulevard, terus tipe Sofia. Nah, saya jelaskan dulu mengenai tipe Vienna Boulevard. Jadi kalau untuk ukuran coupling, Vienna Boulevard ini ada 2 tipe, yang pojok dan yang tengah. Nah, yang pojok ini ukurannya 12 x 22 dengan bangunan yang sama ya, 245. Kemudian yang tengah itu 10 x 22 seperti itu. Nah, kemudian tipe Sofia ini terdiri dari beberapa tipe juga. Itu yang khususnya yang di pojok seperti Sofia 9, Sofia 8 itu ukuran tanahnya beda-beda. Seperti Sofia 8 yang lebar tanahnya itu 8 x 16, kemudian Sofia 9 x 16, tapi yang tengah itu semuanya sama, ukurannya 6 x 16 dengan bangunan yang sama, tipe 82 seperti itu. Baiklah pemirsa, itulah tadi bincang-bincang saya bersama marketing eksekutif Citra Land Kendari. Ayo, tunggu apa lagi? Temukan berbagai pilihan unit impian Anda di Citra Land Kendari. Berikut perkembangan kemunculan gejala sakit COVID-19 yang tampak dari hari ke hari ketika infeksi virus corona sudah terjadi. Hari pertama, pasien mengalami demam. Beberapa di antara mereka juga mengalami kelelahan, nyeri otot, dan batuk kering. Sementara sebagian kecil lainnya mengalami diare atau mual 1 atau 2 hari sebelumnya. Hari kelima, pasien bisa mengalami kesulitan bernafas, terutamanya jika mereka lansia atau memiliki gangguan kesehatan sebelumnya. Pada hari ketujuh ini, gejala di atas muncul dan rata-rata pasien belum dirawat di rumah sakit. Hari ke-8, pada titik ini, pasien dengan kasus yang parah 15% mengalami sindrom gangguan pernapasan akut atau ketika cairan menumpuk di paru-paru. Kejadian ini sering berakibat fatal. Hari ke-10, jika pasien memiliki gejala yang memburuk, ini adalah waktu ketika penyakit COVID-19 membuat pasien harus dirawat di ICU. Pasien-pasien yang memiliki kondisi ini lebih mungkin memiliki sakit perut memburuk dan kehilangan nafsu makan, ketimbang mereka yang termasuk kasus ringan. Pada fase ini, tingkat kematian ditemukan hanya sekitaran 2%. Hari ke-17, rata-rata pasien yang pulih bisa keluar dari rumah sakit setelah 14 hari sampai 18 hari perawatan. Sultra cerdas untuk negeri. Halo Sobat, anjuran untuk stay at home awalnya pasti terkesan asik. Namun, karena tidak semua terbiasa, nggak jarang sesekali muncul rasa jenuh. Sebelum benar-benar merasa bosan dan akhirnya cuma rebahan nggak produktif, ada beberapa aktivitas nih yang bisa dilakukan.
Semuanya bisa dikerjakan dari rumah dan tentunya semua bermanfaat. 1. Yoga workout. Olahraga satu ini gak hanya bantu atur pernafasan dan melatih tubuh agar makin resilience, tapi juga dipercaya untuk membuat kita lebih calm down. 2. Baca buku yang udah tertunda. Selama di rumah kali ini, pilih beberapa judul yang emang paling menarik, supaya kamu jadi semangat untuk mulai membaca. 3. Atur plan dengan menulis jurnal. Coba ambil waktu selama di rumah untuk memikirkan ulang goals ke depan, dan cek resolusi awal tahun yang baru dibuat. 4. Berkreasi dengan bikin kerajinan tangan. Let's be creative. Bikin kerajinan tangan juga aktivitas seru loh. Banyak tutorial bisa didapatkan di internet. Cari kerajinan tangan yang bahan dan alatnya sudah kita miliki. 5. Menyusun ulang ruangan. Pengaturan ruangan sangat mempengaruhi ambience yang ada. Nah, mungkin rasa bosan dari rumah karena melihat sudut yang monoton. 6. Berkebun. Baik di taman atau potted plants, berinteraksi dengan tanaman memberikan kesan happy tersendiri. Mulai dengan jenis tanaman yang mudah didapat dan dirawat. 7. Lakukan hobi lama. Kesibukan kadang bikin kita mengorbankan waktu untuk hal yang kita sukai. 8. Memasak menu sehat. Memasak adalah salah satu kegiatan yang stress relieving. Ada perasaan tenang saat memasak, dan tentunya bangga saat hasil masakan kita sudah jadi dan siap disantap. 9. Belajar skill baru. The last but not least. Ini yang paling oke. Waktunya buat upload diri dari rumah, belajar skill baru, atau memperdalam skill tertentu, supaya saat balik kerja di kantor, kita punya nilai tambah. Sultra cerdas untuk bangsa. Balik lagi di Selamat Pagi Sultra dan masih bersama kami berdua, Jihan dan Imo, untuk melengkapi informasi terupdate Anda di Selamat Pagi Sultra. Oke, dan langsung saja pemirsa, kita akan mengupdate berita pertama untuk di hari ini, yaitu datangnya dari Sulawesi Selatan pemirsa ya. Jadi Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan sudah mengeluarkan kebijakan terkait uji coba pembelajaran dengan metode tatap muka pada masa pandemi COVID-19 ini, yang kini telah berlangsung ya pemirsa. Namun kebijakan uji coba tersebut hanya berlaku kepada puluhan sekolah tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di 2 kecamatan dari 11 kecamatan yang ada di daerah tersebut. Kira-kira seperti apa beritanya? Kita saksikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan mengeluarkan kebijakan dengan menguji coba penyelenggaraan pembelajaran dengan metode tatap muka pada masa pandemi COVID-19. Ya, contohnya apa? Misalnya lantai dengan lemari kalau kita dorong. Diizinkannya sekolah ini menggelar kembali tatap muka setelah diliburkan sejak pandemi COVID-19, karena 2 wilayah ini dianggap masuk zona hijau atau zona aman dari penyebaran virus corona. Di 2 kecamatan ini, total ada 35 sekolah dasar jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, dengan rincian 29 sekolah dasar dan 6 sekolah menengah pertama. Sedangkan tingkat sekolah menengah atas masih menggunakan sistem dalam jaringan. Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto menyebut, dari 11 kecamatan, hanya ada 2 kecamatan yang diizinkan untuk kembali menggelar belajar mengajar secara tatap muka. Sementara 9 kecamatan lainnya untuk seluruh jenjang pendidikan tetap belajar di rumah, menggunakan sistem dalam jaringan. Pasalnya, ke-9 kecamatan tersebut merupakan zona merah penyebaran COVID-19. Kegiatan belajar di dalam kelas ini dilakukan sebagai bentuk uji coba tatap muka di sekolah selama 2 bulan, dengan menerapkan protokol kesehatan. Selama berada di lingkungan sekolah, siswa wajib mengenakan masker dan mencuci tangan. Siswa dibagi menjadi 2 gelombang dan dilakukan dengan cara bergiliran guna menghindari kerumunan. Setiap kelas diisi maksimal 13 orang agar siswa di dalam kelas tetap bisa menjaga jarak fisik dengan siswa yang lainnya. Setelah Bupati mengatakan kita uji cobakan dulu sekolah yang masuk zona hijau, dan kalau ini berhasil,
insya Allah akan kita buka SMP lain atau sekolah lain. Dan alhamdulillah sudah 1 minggu berjalan mulai dari awal Agustus. Tentunya kita harus mempersiapkan protokol kesehatan, terutama dari kesiapan siswa, cuci tangan di setiap kelas, kemudian cuci tangan di setiap kantor masuk, dan juga alat ukur suhu tubuh. Jadi kami sudah siapkan pintu masuk, ada Satpol PP di situ berjaga dinda, dan saya sudah menyampaikan bahwa zona kawasan wajib pakai masker. Dan siapa yang tidak pakai masker, apapun baik guru ataupun siswa, harus suruh pulang. Nah ini yang harus kita terapkan. Sementara itu, dengan digelarnya kembali proses belajar mengajar secara tatap muka, para siswa mengaku senang lantaran dapat belajar secara langsung bersama guru dan bertemu kembali dengan teman-temannya, serta tidak lagi menemui kesulitan belajar daring yang selama ini dilakukan. Belajar secara daring membuat para siswa kerap menemui kendala seperti gangguan jaringan dan kehabisan kuota internet. Kalau di rumah susah jaringannya juga. Karet data, kalau di sekolah bisa ketemu langsung. Proses belajar secara tatap muka selama masa pandemi ini, beberapa kegiatan sekolah dan kebiasaan para siswa ditiadakan, seperti ekstrakurikuler dan bersalaman baik saat masuk kelas maupun pulang sekolah. Pihak sekolah mengimbau kepada orang tua untuk mengantar dan melakukan penjemputan, serta melarang siswa dijemput oleh orang lain seperti ojek dan naik angkutan umum. Tidak membutuhkan sentuhan langsung oleh benda. Dari Sulawesi Selatan, Samsul melaporkan. Baik pemirsa di Selamat Pagi Sultra, berita selanjutnya, Rusmin Abdul Ghani dan Senawan Silondai kini menetapkan langkahnya untuk maju pada pemilihan Kepala Daerah 2020 di Kabupaten Konawe Selatan setelah mendapatkan rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berikut berita selengkapnya. Rusmin Abdul Ghani dan Senawan Silondai kini mempermantap langkahnya untuk maju pada pemilihan Kepala Daerah 2020 di Kabupaten Konawe Selatan setelah mendapatkan rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Persatuan Pembangunan. Walaupun tangan lahirnya kita panas, hati tetap dingin, yaitu tetap kepada masyarakat. Saya kira ini yang perlu segera ditempuh oleh tim. Dengan mendapatkan rekomendasi dari ketiga partai tersebut, Rusmin Abdul Ghani dan Senawan Silondai kini mengantongi 8 kursi pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Konawe Selatan. Ini adalah momentum bagaimana kemudian kita menyatukan anak Konawe Selatan. Saya kira persoalan apa hasil kemudian nanti, tetapi hari ini saya berharap Pilkada Konawe Selatan di 2020 ini kita mencatat sejarah kepada generasi kita bahwa hari ini kita sudah bersatu. Pada kesempatan yang sama, Senawan Silondai juga menjelaskan setelah mendapatkan rekomendasi mereka nantinya akan langsung menyusun strategi. Dan kami sudah memutuskan insya Allah dalam waktu dekat kita setelah sekolah partai kita akan fokus di lapangan untuk menyusun strategi dan menjalankan strategi tersebut, karena mengingat waktu yang begitu singkat, kurang lebih 3 bulan lagi. Adapun partai-partai tambahan, kami semalam bertemu dengan salah satu kepercayaan sekjen dari salah satu partai besar. Kami diskusi dan insya Allah dalam waktu dekat juga ada keputusan, insya Allah. Taswin Tahang, Megdo TV melaporkan. Baik pemirsa, selamat pagi Sultra. Setelah jeda pariwara berikut ini, kita akan menyampaikan satu informasi menarik datangnya dari peserta camping ceria yang tergabung dalam Explore Sulawesi Tenggara yang melakukan pembersihan sampah-sampah plastik atau yang berada di sekitaran wisata Puncak Ahwawali. Namun untuk berita selengkapnya, pemirsa semuanya jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi Sultra. Dokumen berikut sebelum mendaftar PPDB online. 1. Lulus SMP atau MTS sederajat dibuktikan dengan ijazah.
2. Berusia maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Juli, tahun berjalan dibuktikan akta kelahiran. 3. Kartu keluarga dan KTP telah berdomisili minimal 1 tahun, dibuktikan dengan surat keterangan domisili atau surat keterangan domisili bagi korban bencana alam. 4. Buku rapor bagi jalur afirmasi KETM harus dilengkapi dengan dokumen kartu program penanganan kemiskinan. Bagi jalur perpindahan atau anak guru harus dilengkapi dengan surat tugas orang tua. Untuk jalur prestasi dilengkapi dengan piagam prestasi dan foto atau video kegiatan lomba. Dan wajib surat tanggung jawab mutlak orang tua. Sutra cerdas untuk negeri. Ayo kita memilih dengan hati nurani di Konawe Selatan bergembira di pesta. Assalamualaikum Pak RT. Pak RT, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ya sebentar ya. Masker. Sama. Oh, apa tuh, Mas? Muka. Ciptaan Tuhan kui. Ngomong-ngomongnya masuk ya? Ya masuk. Biar kita di teras. Oh, iya. Sekalian kita menerapkan protokol kesehatan. Iya. Tapi ini nggak enak ini kan terasnya kotor loh itu. Iya. Apa ya? Ya, tidak apa-apa. Kayak ini habis ada perang nih. Kita sudah terbiasa Pak RT. Aduh. Jadi piye iki? Gimana? Jadi begini Bapak RT. Kami berdua ini ceritanya bekerja sebagai tim PPDB. Masya Allah. Bangga Bapak luar biasa ada warga yang kerja di PBB. Kenapa bekerja di PBB? PPDP. Nah, petugas pemutakhiran data pemilih, begitu Pak RT. Anu juga kita tidak gaul. Mana tahu Bapak, nggak tahu lah itu. Sekarang Bapak RT begini ya, singkat cerita ini, ya. Kami berdua ke sini untuk minta izin ingin melakukan coklit. Apa itu coklit? Coklit itu adalah pencocokan penelitian data pemilih. Nah, begitu. Itu kita Jawa juga. Nah itu kami akan lakukan kepada warga Bapak di sini. Jadi kita coba nanti melihat sekalian mau cross check warga yang masih berada di sini. Siapa tahu ada yang usianya sudah memenuhi syarat untuk memilih, tapi belum masuk dalam data pemilih. Siapa tahu juga misalnya begini Pak RT, ada warga yang datanya double. Iya. Atau juga mungkin ada warga yang tidak punya data sama sekali. Nah itu mau kita masukkan. Nah makanya ini kita mau setor ini Pak RT bisa lihat dulu. Ya. Itu data-data pemilih itu dari KPU dia berikan ke kami supaya nanti dicocok. Oh iya boleh nih. Oh tapi Mas, sampean bisa nggak berdua nanti sekalian yo? Ya. Nanti tolong ke rumahnya Pak Benggele yang di belakang sana itu. Ya. Yang masalah Pak Benggele itu beberapa kali pemilihan itu nggak pernah ikut nyoblos loh dia. Gampang itu, Pak RT nanti pokoknya tenang nanti kita amankan. Iya. Tapi yang itu aman? Kalau yang ini aman sih sebenarnya nih. Aman nggak ada masalah ini. Terima kasih. Sama-sama. Kalau begitu Bapak RT mungkin sekalian aja. Kami berdua pamit mau langsung ke rumahnya Bapak Benggele kalau pergi. Oke. Hati-hati ya di jalan ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Tante. Mungkin adalah kau. Permisi. Kita tidak kaget juga nih. Oh iya. Kita mau tanya mana rumahnya Pak Benggele? Oh, ini sudah dekat. Oh iya. Tapi betul nih. Iya.
tetangga dia kan. Pasti tahu lah. Nah, buka masker bukan lain-lain. Oh. Dibaca tanda buka. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Benggel ya? Ya, betul sekali. Oh baik Bapak. Kami ada perlu sama Bapak ini. Mau ngobrol-ngobrol boleh sebentar Pak? Ya, silakan. Bisakah kita pulang ini? Maksudnya bisakah kita duduk? Silakan. Iya. Kasih. Kayak kursinya dokter, warna putih. Dari mana ini? Kita dari dari PPDP, petugas pemutahiran. Waalaikumsalam. Ma, sini dulu. Duduk di sini. Ada tamu kah? Iya, ada ini. Dari mana? PPDP, petugas pemutahiran data pemilu. PPDP, bukan PSPP. Jadi kami berdua ini Pak dalam rangka pemutahiran data, biar nanti data pemilih itu valid. Nah itu. Kalau kita sering dengar itu dia bilang itu di televisi coklit, pencocokan dan penelitian. Oh. Ya makanya kita datang di sini. Terus kira-kira apa yang harus saya siapkan? Ini bukan kira-kira, ini, tapi harus. Apa itu? Jadi nanti Bapak tolong kami perlihatkan kepada kami KTP dan kartu keluarga ya. Ayo, KTP dan kartu keluarga kalau. Tapi asli. Iya, yang asli tante. Iya. Sudah berapa rumah yang kita ada pergi coklat ini? Tadi kita dari rumahnya Pak RT juga sudah. Tapi ini juga bisa kita lihat dulu. Oh ya, ini yang bagus. Daftarnya. Itu data dari Kementerian Dalam Negeri yang di-store ke KPU. Ya, diberikan ke KPU. Oh iya. Kenapa ini cuma kami berempat ini yang ada di sini di daftar pemilih? Berapa? Cuma 4 orang. Mana ini yang 3-nya ini? Bentar. Oh iya, ini kan bertujuh mereka. Di sini cuma Bapak berempat ya? Ya, saya. Yang masuk anaknya siapa? Nina sama siapa? Nani. Iya. Oh, ada ke Tarsan ini? Tarsan Fauzan? Oh, enggak, belum. Tapi ada mereka waktu pendataan KTP-nya ada orang sekarang ini. Oh. Mereka belum pernah pergi merekam. Nah, atau suket. Belum ada. Oh, dalam belum melakukan perekaman kah? Oh, tidak bisa. Itu yang bisa dia masuk di data pemilih itu orang yang sudah lengkap dia punya persyaratan pemilih. Ya. Pertama itu 17 tahun atau dia sudah menikah. Tahu itu pertama. Kemudian ada KTPL-nya atau suket. Ya. Berdomisili di tempat itu, di desa itu yang bersangkutan. Begitu. Jadi kalau umpama kita punya anak yang 3 ini, siapa kayak ini? Yang 3 orang ini, adanya mereka Nani ini sama Nina ini, mereka Tarsan ini, sama Rahim ini, harus lakukan dulu perekaman. Kalau sudah ada suketnya mereka, saya harus kemana? Dorang mau kemana itu supaya dorang? Langsung di store saja ke PPS. Ya. Itu sebelum tanggal 13. Oh. Tinggal berapa hari? Tak. 13 Agustus. Oh iya, nanti saya kasih tahu mereka pergi di PPS tanggal 13 Agustus toh? Iya. Karena kalau dia nanti sampai menyalurkan dalam punya hak pilih, hak suara, rugi Pak. Karena satu suara itu berpengaruh untuk pembangunan negeri ini. Bayangkan satu suara. Sampaikan aja Pak, biar lebih cepat mereka mengurus, kemudian melaporkan. Nah nanti biar datanya kami. Tapi sudah benar ini Pak, kita punya data ini. Ya benar. Jadi cuma kurang 3 itu tadi ya. Sekarang begini Om, kami yang namanya juga coklit, pencocokan dan penelitian. Jadi kami hanya melakukan pencocokan dan penelitian seperti data yang kami pegang hari ini. Nah sekarang untuk 3 orang anaknya itu nanti usahakan dilakukan perekaman. Kalau sudah ada, lapor ke PPS, nanti PPS hubungi kami. Siap. Ya, nanti kami kembali lagi nih. Jadi kami benahi kembali nih Pak. Jadi di sini kami cuma mendata, mencatat nama-nama yang masih ada di data dulu. 4. Nanti 4 orang, Bapak, Ibu, sama 2 anak tadi. Nah nanti berikutnya kami benahi lagi. Kalau misalnya anak yang 3 itu sudah melengkapi berkas. TPS 2 nih, TPS 2 di sini. Ya. TPS 2. Jadi habis itu tanda tangan Bapak. Iya, tapi kita tanda tangan dulu Bapak.
Kita tanda tangan dulu. Iya. Kita lihat dulu ini nama sudah benar ya? Cocok ya? Iya. Iya. Kalau begitu Bapak penjela kami mohon izin mau tempel dulu. Ya. Iya. Bisa minta tolong kita mau tempel dulu. Silakan. Bismillah. Oke. Udah. Ya. Nah, ya minta maaf kita tidak jabat tangan nih, karena ini protokol kesehatan ini. Tapi nanti kalau keluar pakai masker. Siap. Sekalian minta maaf ini. Kita sudah minum teh tadi. Terima kasih ya. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Dari mana? Dari rumah. Oh, tadi itu di rumahnya Pak Benggele. Jadi kan ini, kebetulan ke Bapak data juga. Ini nih. Ini Pak Benggele kan mereka di kartu keluarga kan 7. Iya. Nah, ternyata yang di masuk data itu baru 4. Jadi maksudnya tadi kita sudah ingatkan dia. Jadi kan Pak Erwin juga sudah bilang, nanti kalau nanti mereka lakukan perekaman. Tapi tetap ingatkan lagi. Nanti lapor ke Tina lagi. Nah, jadi nanti kalau mereka sudah ada misuket atau KTP, nanti hubungi kami. Oh iya Pak, nanti supaya kami masukkan dalam data. Iya. Oke ya? Iya, Pak. Oke, selamat bertugas ya. Iya. Oke. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Ayo kita memilih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam rangka mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020. Pastikan Anda terdaftar dalam daftar pemilih di KPU Kabupaten Konawe Selatan. Laporkan kepada petugas pemutahiran data pemilih kami apabila belum terdaftar sebagai pemilih. Pastikan Anda telah memiliki KTPL atau suket sebagai dasar untuk didaftarkan dalam daftar pemilih. Siapkan seluruh dokumen kependudukan pada saat petugas kami mengunjungi ke rumah Anda. Pastikan dalam rangka mengikuti tahapan pemilihan selalu menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 untuk menyalurkan hak pilih Anda. Ingat, satu suara menentukan nasib daerah Kabupaten Konawe Selatan. Pemilih berdaulat, negara kuat. Kembali lagi untuk di Selamat Pagi Sultra, pemirsa. Apa kabar mungkin buat pemirsa yang baru saja nonton kita berdua ya, baru saja streamingan gitu kan, nonton kita berdua. Semoga semua aktivitasnya di hari Jumat ini itu berjalan dengan sangat lancar, apalagi besok udah mulai libur lagi nih. Amin ya. Dan kita ingatkan lagi, apapun rencana Anda semua pemirsa, mau jalan bersama dengan keluarga, bersama dengan orang tersayang mungkin untuk mengisi weekend Anda semua, jangan lupa untuk tetap menjalankan atau mengikuti protokol kesehatan COVID-19 ya. Betul. Oke, dan di pagi hari ini pemirsa, di hari Jumat spesial untuk Anda semua tentunya, kita berdua henti-hentinya selalu memberikan informasi-informasi menarik baik dari daerah, nasional maupun mancanegara. Namun kita juga memberikan informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuan biar kita sama-sama tahu atau betul. punya insight baru setiap penonton acara di Selamat Pagi Sultra. Itu dia yang paling penting ya. Jadi kita nggak nge-keep sendirian nih informasinya pemirsa ya. Dan yang tadi kita sudah bicarakan itu adalah tentang pemilihan kepala daerah di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan di mana untuk di tahun ini pemirsa ya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU itu dihadapkan dengan berbagai macam persoalan terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ya di saat pandemi ini. Dan ini pemirsa bukan cuma tentang kesehatan masyarakat ya, tapi juga tentang proses demokrasi yang dilaksanakan di tengah pandemi yang pastinya itu akan membuat masyarakat agak sedikit berpartisipasinya pemirsa ya. Selain itu, potensi korupsi dan politik uang juga sangat terbuka lebar. Kemudian juga bantuan sosial yang dikucurkan saat pandemi bisa saja itu nanti diselewengkan untuk kepentingan pemilihan kepala daerah, demikian juga dengan politik uang. Oke, dan tentunya pemirsa, meski demikian, Komisi Pemilihan Umum saat ini juga terus melakukan sosialisasi tahapan dari berbagai agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif meski dalam masa pandemi COVID-19 ya.
Dan semoga saja nih Jihan ya, untuk Komisi Pemilihan Umum siap dan menyiapkan segala sesuatunya atau langkah antisipasi akan berbagai persoalan yang nantinya akan muncul dengan hal-hal yang mungkin tidak terduga. Jadi kan udah tersistem nih aturan-aturan atau mungkin mereka tuh memperkirakan kira-kira pada saat nanti atau dari sekarang nih ya, pada saat nanti meluncurkan untuk pesta demokrasi yang biasa terjadi kan belajar dari tahun-tahun kemarin ya kan. Nah mungkin ini ada hal-hal yang tidak muncul, semoga saja ini tidak ada ya sesuatu hal yang ganjil. Betul. Ya kan, ya walaupun genap juga nggak selalunya bagus. Tapi ini semoga berdampingan ya antara Komisi Pemilihan Umum atau KPU dengan juga masyarakat seperti kita ini ikut menyukseskan dan juga berpartisipasi nanti di Desember 2020 spesial pemirsa ya untuk di pemilihan kepala daerah. Betul sekali. Jadi memang agak berjibaku ya untuk di tahun ini karena bukan cuma masalah demokrasi, tapi juga ternyata ada ya masalah kesehatan ini gitu kan ya. Harus tetap sosialisasi tetap jalan, demokrasi juga harus tetap jalan karena seperti katanya Pak Tito tadi ya, Pak Tito Karnavian juga tidak ada alasan untuk diundur di tahun 2021 ya. Oke pemirsa, karena ini kan bulan pahlawan gitu ya, kita tuh harus semangat terus menyongsong hal-hal yang membuat kita semakin produktif, itu yang paling penting, dan juga melakukan hal-hal yang mungkin bisa menginspirasi orang lain. Kalau sekarang kan zaman teknologi, zaman digital, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau mungkin membuat konten soal sosialisasi dari pemilihan kepala daerah ini, itu pas banget kayaknya. Dan semoga biasanya bahasa atau mungkin itu akan relate ketika biasanya ini kan anak muda banyak banget nih ya, banyak banget pesanannya. Biasanya kalau anak muda sama anak muda menyampaikannya, biasanya tuh nyampe itu cepat. Lebih cepat gitu ya, tepat sasaran istilahnya kayak gitu ya. Tapi nggak mungkin juga atau mungkin nggak berarti penyampaian atau juga strategi dari pihak Komisi Pemilihan Umum atau KPU itu akan sampai, tapi mungkin yuk kita sama-sama ikut ambil andil untuk ikut menyukseskan pemilihan kepala daerah di Desember 2020 nanti. Wow, tidak sabar ya untuk di Desember ini adalah pesta soalnya ya. Siapa sih yang tidak suka dengan pesta? Dan ini adalah pesta demokrasi. Semoga saja pemilih-pemilih baru juga mungkin yang di tahun ini baru akan memilih itu juga bisa teredukasi dengan baik sehingga tidak ada lagi yang namanya golput. Nah, pemirsa di Selamat Pagi Sultra di pagi hari ini ngomong-ngomong soal pesta atau melakukan sesuatu hal selebrasi, itu nggak melulu sesuatu hal yang hambur-hambur yang nggak penting gitu, hambur-hambur uang. Tapi yang kalau satu ini sebanyak atau beberapa peserta dari Camping Ceria ya, ada 30 peserta Camping Ceria pemirsa yang tergabung dalam Explore Sulawesi Tenggara. Ini melakukan pembersihan sampah-sampah plastik yang berada di sekitar puncak Ahwawali. Seperti apa berita selengkapnya pemirsa? Yuk kita saksikan bersama-sama. Explore Sulawesi Tenggara melakukan pembersihan sampah-sampah plastik yang berada di sekitar wisata Puncak Ahwali. Sebanyak 30 peserta Camping Ceria yang tergabung dalam Explore Sultra ini melakukan pembersihan dari puncak sampai bawah dan mengumpulkan 3 karung besar sampah plastik. Ketiga karung sampah yang telah dikumpulkan langsung dibawa ke rumah kepala desa untuk dimusnahkan. Ketua Explore Sultra Regional Konawe berharap pada wisatawan yang hendak berkunjung ke wisata Puncak Ahwali agar tetap memperhatikan kebersihan, sehingga wisata Puncak Ahwali akan terus terjaga keasriannya. Terima kasih. Ini kami dari organisasi Explore Sultra. Hari ini kita camp di Puncak Ahwali tanggal 8 sampai tanggal 9. Adapun agenda kita sharing-sharing session, kemudian di pagi hari kita adakan baksos, yaitu memungut sampah mulai dari Puncak Ahwali sampai di bawah. Untuk jenis sampah yang kita dapat kumpulkan dari puncak sampai bawah itu kebanyakan plastik, botol aqua dan plastik Indomie. Kemudian hasil dari pungut sampah kami berhasil mengumpulkan 3 karung. Pesan saya buat teman-teman yang mendaki di Puncak Ahwali maupun bukan di Puncak Ahwali agar selalu menjaga kebersihan.
Dari Konawe, Pasun Tahang, Metro TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa masih untuk di Selamat Pagi Sultra. Inpres melarang WeChat dan TikTok yang meresahkan banyak pengguna nih pemirsa ya. Bagi warga Tionghoa di Amerika Serikat, WeChat menjadi sarana komunikasi dengan keluarga di Tiongkok. Khususnya karena layanan sejenis seperti WhatsApp itu diblokir di sana pemirsa. Tapi bagi para pengguna maupun para TikToker ada juga pilihan mencari app baru. Seperti apa beritanya? Mari kita saksikan. Ancaman pemblokiran WeChat ikut meresahkan banyak penggunanya di Amerika Serikat yang mayoritas warga AS keturunan Tionghoa. Di antaranya seorang warga kawasan pecinan di San Francisco, negara bagian California. Our mission is to keep Chinatown safe by patrolling. We observe, we record, and report to local law enforcement. So we report suspicious activities and crimes in Chinatown. And we primarily communicate through WeChat. We have several chat groups. Altogether, over 400 merchants share information on WeChat. Banyak yang terlanjur bergantung pada aplikasi pesan singkat dan pembayaran elektronik milik perusahaan Tiongkok Tencent ini. There are a lot of people talking about it and growing panics and conspiracies and everything. But for me, mainly, it's just surprised and sad because it's a major communication tools between me and my families in China, especially my mom is now in China. Bila WeChat benar-benar menghilang dari pasar aplikasi Android dan iPhone pada September, maka para penggunanya di AS harus mencari aplikasi alternatif. Demikian pula TikTok yang juga terancam hilang dari App Store dan Google Play bila akuisisinya oleh raksasa teknologi AS Microsoft kandas. I kind of started realizing that I'm sure Microsoft would want to figure out a way to monetize TikTok better, which would eventually lead into creators making more money as well as Microsoft. So I guess after thinking about it for like a day or so, I would definitely not be opposed to Microsoft buying it, seeing what they do with it. I feel like they're a very big company and they'd invest a lot of money into it. Tapi para TikToker juga mulai melirik aplikasi alternatif. We were talking about, look, Microsoft looks to buy it, and then they're like, that was fake. Don't believe that. But what's going through their heads is honestly like where the next app is going to be. That's what I've been hearing. I've heard people talk about, people are going to Triller. People are going to ByteDance. Because, short video is never going to go anywhere. It's just a matter of TikTok going anywhere. I learned about Reels. Now let me show you how to make a reel using green screen. Di tengah ancaman blokir, ancaman lain datang dari pemain domestik AS. Instagram meluncurkan Instagram Reels, video singkat bermusik mirip dengan TikTok. Menurut konsultan Apptopia, setiap bulannya pengguna aktif WeChat di seluruh Amerika Serikat mencapai 19 juta orang. Sementara jumlah pengguna aktif dari TikTok diperkirakan oleh sejumlah lembaga mencapai sekitar 80 hingga 100 juta orang di seluruh Amerika Serikat, khususnya kaum muda. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Baik pemirsa, selamat pagi Sultra. Masih dari berita mancanegara yang dimana protes penuntutan keadilan rasial bagi warga kulit hitam di Portland, Oregon yang memasuki bulan ketiga ini sempat memanas dan melibatkan pengerahan aparat federal. Seperti apa berita selengkapnya kita akan saksikan bersama-sama setelah jeda iklan berikut ini. Sobat, mengapa selama masa pandemi COVID-19 di rumah itu lebih aman? Alasannya cukup jelas, karena yang pertama, social distancing tercapai, yang kedua, terhindar dari droplet atau tetesan kecil dari orang lain, dan yang ketiga, terhindar dari penyebaran virus melalui udara di tempat umum. Pastikan diri kita aman di rumah saja, dan keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendesak, misalnya ke fasilitas kesehatan atau urusan penting lainnya. Sultra cerdas untuk negeri.
Pemirsa di Selamat Pagi Sultra, kita masih setia menemani Anda semua sambil menikmati mungkin olahan-olahan sarapan yang organik. Wow, organik ya? Sehat gitu. Sehat, betul. Ya, mungkin ada yang bangun pagi tiba-tiba makan salad sayur. Wow. Beberapa artis internasional, artis Hollywood yang saya lihat tuh seperti Angelina Jolie. Tuh tiap pagi gila makanan tuh kayak sawi terus campuran kayak mayones. Pakai mayones gitu kan, segala macam sayuran gitu. Kamu termasuk orang yang suka sayuran apa enggak sih, Mo? Aku menikmati dengan apa yang sudah diciptakan Tuhan. Semuanya ya. Makan. Daging makan, hewani makan, sayuran makan ya. Sayang kalau nggak dimakan. Iya gitu benar ya. juga. Tapi pemirsa, apapun yang kita konsumsi kan biasanya katanya apa yang kita masukkan ke dalam perut kita itu akan menentukan apa ya namanya sehat apa enggaknya. Yap, betul. Akan jadi penyakit apa malah jadi sehat. Betul gitu sekali. ya. Soalnya itu ada apa ya istilahnya kayak ada kalimat yang paling terkenal itu adalah you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Oh, kan? karakter gitu ya. Iya dong. Oke, sehat berarti enggaknya. harus pintar-pintar mengkonsumsi yang menyehatkan. Ya, atau jangan sampai ketukar biasanya. Kenapa tuh? Yang biasanya konsumsi untuk di pagi hari, launch di bawah di pagi hari. Oh makan gitu. Berat gitu. Kayaknya aku sih makan berat di pagi hari ya. Takutnya ngantuk kalau beraktivitas, apalagi kalau kebanyakan karbo di pagi hari. Bener. Pemirsa, itu kadang-kadang biasa membuat kita tuh tubuh kita Malas. Iya, malas dan ngantuk gitu ya. Oke, tapi kalau yang satu ini nggak boleh mengantuk, nggak boleh malas karena memang harus kita paham sama-sama. Benar. Ini masih terkait dari pemilihan kepala daerah di tengah pandemi COVID-19. Oke, dan ternyata nih pemirsa ya bukan cuma dari pihak KPU juga yang memang lagi berjibaku banget nih untuk pemilihan di Desember 2020 ini gitu kan ya. Masyarakat juga dan salah satunya yang ikut berpartisipasi adalah badan pemilihan Badan Pemilihan atau Badan Pengawasan Pemilihan Umum ya ini. Betul. Memang mereka juga sudah menyiapkan strategi apa yang pas nih untuk di pandemi ini dan melaksanakan pemilihan kepala daerah di 2020 ya. Betul sekali, dan tentunya ini rencananya banyak sekali ya. Pihak terkait lainnya juga saat ini mulai menyiapkan strategi ya dalam mengawasi pemilihan kepala daerah khususnya di Sulawesi Tenggara pemirsa. Dan salah satunya seperti yang Jian tadi bilang yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana pihaknya akan memperketat pengawasan pada pemilihan kepala daerah di 7 kabupaten di Sulawesi Tenggara yang akan dilaksanakan secara serentak pada Desember 2020. Kini ini pihak KPU tengah menyiapkan rancangan ketiga pengawasan tersebut seperti pengawasan langsung yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan juga selanjutnya pengawasan tidak langsung seperti pemantauan atau pengawasan di media sosial. Nah, ini dia ya, pemantauan di media sosial nih Mo ya. Rencananya untuk pengawasan media sosial ini tuh akan dibentuk tim yang akan bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Kementerian Informasi yang akan fokus melaksanakan pemantauan terhadap akun-akun yang tidak bertanggung jawab. Dan sedangkan untuk penanganan politik uang pemirsa, Bawaslu akan terus melakukan sosialisasi terkait dampak yang disebabkan dan melaksanakan patroli pada saat Minggu tenang. Oke, itu dia pemirsa ya. Cukup banyak informasi yang kita hadirkan di ruang kaca Anda yang lagi menonton ya. Untuk di pagi hari ini Selamat Pagi Sultra, dan semoga ini menjadi Jumat berkah tersendiri karena dapat inputan baru lagi mengenai atau mungkin pengetahuan-pengetahuan menuju di Desember 2020 nanti di tengah pandemi untuk strategi pemilihan kepala daerah. Ini merujuk dari aturan-aturan yang dikeluarkan dari Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di Sulawesi Tenggara pemirsa. Oke, dan juga banyak-banyak pihak terkait juga ya yang memang harus berkecimpung di situ supaya apa? Supaya nanti di Desember 2020 itu kita benar-benar melaksanakan pesta demokrasi itu dengan baik ya kan. Masyarakatnya sudah teredukasi dengan baik. Terus habis itu juga kalau ke depan-depannya mungkin di Desember itu akan ada permasalahan-permasalahan, sudah ada jawaban-jawaban yang memang sudah disusun gitu kan ya. Jadi nanti di saat Desember 2020 itu kita nggak kikuk lagi ya kan. Semoga ya, dan semoga merata penyampaiannya karena Itu ini dia. udah ada banyak banget strateginya baik secara langsung ini melalui elemen-elemen masyarakat langsung maupun secara sosial media yang dimana kita tahu zaman sekarang apa-apa adalah menggunakan digital dan memang harus mengikuti perkembangan zaman. Begitupun juga yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara. Oke. Oke pemirsa, setelah kita ngomongin soal
pesta Pemilihan, rakyat betul. ya untuk di tengah pandemi ini kita mungkin tinggal sejenak dulu kita menuju di mancanegara. Wow. Kita jalan-jalan di luar negeri. Ada apa ya. tuh? Ada apa tuh? Oke, jadi ini bukan hanya untuk di Indonesia saja merasakan soal keresahan akan tahun ajaran baru. Yap, benar. Namun pemirsa, ini para orang tua di Amerika juga atau di Amerika Serikat seperti di berbagai negara lain, ini ternyata khawatir akan segera dimulainya tahun ajaran baru di tengah pandemi COVID-19, tapi dengan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar. Ya, sebagian mulai memberanikan diri ke dokter anak untuk pemeriksaan kesehatan rutin yang kliniknya mengikuti protokol kesehatan ketat. Informasi lengkapnya kita saksikan bersama-sama kontributor VOA. Klinik anak di Paterson, negara bagian New Jersey ini mulai membuka pintu bagi para pasien kecilnya setelah sebelumnya saat puncak pandemi, pemeriksaan medis dilakukan secara jarak jauh atau telemedicine. Ini karena pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin termasuk vaksinasi bagi anak-anak, meski mereka dalam keadaan sehat. Teníamos que ver los niños, especialmente los pequeños, comenzamos a vacunarlos, porque por evitar una enfermedad íbamos a crear otras pandemias de las enfermedades que ya están creadas de hace mucho tiempo, y así fuimos. Pemeriksaan dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Uno de los cambios que ha ocurrido es, si usted puede observar, antes todos los pacientes walk-in podían llegar y eran atendidos, ahora solamente se atienden con appointment. La división que tenemos en la sala no podemos tener. Kondisi yang membuat para orang tua merasa aman. Pensábamos, no podemos contagiar, se van a contagiar a los niños, pensábamos todas esas cosas. Pero con toda la seguridad que ha habido, todo está bien. Siempre lo traigo con su mascarilla. Namun berbeda kondisinya dengan sekolah. Perdebatan terus berlanjut. Jika di klinik, protokol kesehatan untuk menekan perebakan COVID bisa diterapkan dengan mudah. Di sekolah, tidak demikian. Di kelas selama berjam-jam siswa berada dalam ruangan dengan lebih dari 10 teman-temannya atau berpapasan dengan puluhan bahkan ratusan teman lainnya di lorong sekolah. Seperti halnya sekolah-sekolah di Cherokee County, negara bagian Georgia, yang baru dibuka minggu lalu dan seminggu kemudian lebih dari 1.000 anak dan 32 staf sekolah harus menjalani karantina mandiri. Ini terjadi setelah puluhan staf dan murid ternyata dites positif COVID. Those numbers are a reminder that kids are not immune from this disease. They do get infected. Pekan ini Organisasi Kedokteran Anak Amerika dan Asosiasi Rumah Sakit Anak Amerika melaporkan peningkatan kasus COVID-19 pada anak sebesar 4%. Pada 2 pekan terakhir Juli, ke angka 97.000 kasus lebih. It's something that happens not when you get the infection with COVID, but a few weeks after you get infection with COVID. Menurut para pakar kesehatan anak, dari 5 juta lebih penderita COVID di Amerika Serikat, sekitar 338% di antaranya adalah anak-anak. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Masih dari berita mancanegara pemirsa, protes menuntut keadilan rasial bagi warga kulit hitam di Portland, Oregon memasuki bulan ketiga. Sempat memanas dan melibatkan pengerahan aparat federal, membuat suasana makin mencekam. Nah, kira-kira bagaimana protes ini berdampak bagi diaspora Indonesia di daerah tersebut? Kita ikuti laporan VOA selengkapnya. Sekalipun telah mereda, demonstrasi menuntut keadilan rasial masih berlangsung di seluruh penjuru Amerika. Salah satu yang terbesar dan masih terus berjalan adalah di kota Portland, negara bagian Oregon. Sempat memanas dan tak terkendali, aparat federal dikerahkan oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk membubarkan massa. Selang sebulan, aparat federal tersebut ditarik mengikuti protes berbagai pihak. Pengerahan agen federal bukanlah hal yang lazim dalam menghadapi demonstrasi seperti ini. Kementerian Kehakiman Amerika Serikat akhir Juli lalu memulai investigasi terhadap pengerahan agen federal di Portland dan Washington DC. The U.S. has dropped this subject. This subject isn't it anymore. It's not trending anymore. Black lives isn't trending anymore. But Portland, we didn't give up. We're still here. Memasuki bulan ketiga, para demonstran di Portland mencoba mengembalikan perhatian masyarakat ke pesan demonstrasi, yaitu Black Lives Matter atau hidup warga kulit hitam berharga.
Selain keadilan rasial, para demonstran juga menuntut penghentian pendanaan bagi kepolisian Portland. Juni lalu, Dewan Kota telah memotong $15 juta anggaran tahun mendatang bagi kepolisian Portland. Harian The New York Times menyebut angka kematian warga kulit hitam Portland di tangan polisi juga jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah populasinya. Data sensus menunjukkan Portland dengan 71% warganya yang adalah kulit putih merupakan kota dengan populasi di atas 500.000 orang yang paling putih di Amerika Serikat. Diaspora Indonesia yang tinggal di daerah Portland juga terdampak. Hampir 2 bulan ini it's not concern anymore, tapi jadi marah gitu. I'm pissed now gitu. Kenapa gitu? Kok sampai udah apa yang dimau mereka, I don't know gitu. This is America ya kan, freedom of speech gitu ya. It's okay. Tapi untuk sampai kapan protesnya? Di mana aja itu ada racism ada gitu ya. Of course we have to talk about it. Of course we have to solve gitu ya. Tapi untuk defund the police gitu. Defund the police itu untuk daerah yang misalnya daerah orang yang ekonominya higher. It does not that's for them. Namun berbeda dengan apa yang terjadi di pusat kota, demonstrasi di sekitar restoran Fanny Lim berlangsung aman, sekalipun lokasi restoran berada tepat di depan kantor polisi. Never really like violent or anything that like damaging like neighborhood in general, because our restaurant is more in the residential neighborhood area. Like it was kind of nice and cool too to be able to witness and see historical moment right in front of you and in front of your restaurant. And you never know who is mixed in with the crowd and doing things, so that can make you a little bit nervous, but as far as the movement as a whole, they're doing a very good job. Pendekatan agama pun dirasa penting untuk membahas pergolakan sosial di Portland. Saya rasa sangat penting sekali sebagai faith leader maupun dari setiap agama untuk bisa mengambil satu peran yang sangat penting di tempat ini. Di hari-hari ini, di COVID-19 dan demonstrasi ekonomi demikian dan election year, kita memberikan keteduhan. Akhir pekan lalu, demonstrasi di pusat kota Portland berakhir ricuh. Pembubaran paksa dilakukan aparat keamanan lokal Portland. Selain Portland, demonstrasi dengan tuntutan yang sama juga berlangsung di Chicago. Di beberapa wilayah di Chicago, protes berakhir ricuh dan ditunggangi oknum yang melakukan penjarahan. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, VOA. Balik lagi di Selamat Pagi Sultra, dan tadi sempat nyanyi 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Jangan lupa hari Senin waktu Indonesia. Wow, 17 Agustus ya, ini di jalanan pemirsa sudah mulai ramai ya. Bendera-bendera juga sudah mulai terpasang merah putih ya kan. Wow. Tadi menuju studio ada beberapa masyarakat di daerah Kakak Tua di sini ya, di studio ini tengah ikut beramai berceria-ria, sore hari berceria-ria, gimana ya? Ikut berbahagia dengan membentangkan beberapa bendera merah putih. Oke. Dalam bentuk yang kecil-kecil itu ya kan. Iya betul sekali. Wah, pokoknya kalau misalnya udah 17 Agustusan di Indonesia itu benar-benar dirayakan ya, karena ini adalah hari kemerdekaan kita. Semangatnya juga luar biasa, ikut lomba-lomba. Wah, ini dia nih lomba-lomba nih Mo ya. Oke. Lomba yang paling kamu ingat atau yang pernah kamu ikutin selama 17 Agustus di 29 tahun sekarang? Umur kamu. Kalau misalnya sekarang kan udah agak nggak seperti dulu ya, kalau masih anak-anak kecil gitu kan. Dulu kayang apa enggak? Dulu tuh waktu itu aku tuh percaya nggak aku ikut lomba ngedance. Kan? Soalnya yang benar-benar itu kamu dance ya? Benar kan? Kalau saya dulu tuh paling aktif sekali ngikutin seperti gerak jalan gitu. Tapi kalau lomba-lomba yang kayak games menarik dari anak-anak komplek gitu, biasanya itu adalah tukar kelereng. Oh, tukar kelereng. Tukar kelereng gimana? Oh, yang pakai sendok ya? Pakai sendok ya. Pemirsa jangan dibayangkan ya tukar kelereng seperti apa, medianya pakai sendok. Pakai sendok, betul. Tapi untuk pemirsa juga tentunya ini kan hari Senin ya, 17 nanti dapatnya, insya Allah kalau jadi ya. Insya Allah, iya lah. Jadi hari Senin tanggal 17. Iya 17. Jadilah ya, nggak bakal berpindah, itu waktu Indonesia tentunya. Dan semoga perayaan 17 Agustus di tahun ini walaupun kita berada di masa pandemi, ini tetap menggebu-gebu semangatnya, dan semoga dengan semangat kita bisa membunuh harapan-harapan COVID-19 untuk bertambah lagi nilainya di Indonesia. Dan pokoknya kita semua sehat walafiat,
Indonesia semakin maju ke depannya, dan juga kita semuanya tetap menjadi warga Indonesia yang baik dan cinta perdamaian. Wow, luar biasa ya. Dan pastinya juga jangan lupa untuk mengisi kemerdekaan kita dengan hal-hal yang positif ya. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Walaupun mungkin sekarang kita lagi berada di tengah pandemi juga ya. Dan tidak memungkiri ada keterbatasan kita misalnya untuk mengikuti lomba-lomba. Kalau misalnya mungkin tahun-tahun kemarin ada yang namanya gerak jalan ya kan. Terus mungkin balap karung mungkin sekarang agak dikurangi karena ada pembatasan, tapi bukan berarti kita tidak bisa mengisi kemerdekaan kita dengan hal-hal yang positif. Banyak sekali ya, misalnya kita buat konten-konten yang seru dan bisa memberikan impact yang besar juga ke masyarakat kita misalnya kan. Dan juga ikut membangkitkan apa tuh? Jiwa nasional kita semakin gitu kan ya, karena saya yakin dan percaya bahwa dengan darah Indonesia yang kita miliki nih, seluruh warga negara Indonesia, pasti itu adalah salah satu kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi ketika ada apa-apa tuh bangga banget gitu ya, dan juga selalu merasa ikut tertindas jika ada apa yang namanya, contoh kayak negara-negara lain yang mengakui hal-hal yang memang itu asli Indonesia. Berarti kita harus menjaga dong ya. Nah, itu yang paling penting, menjaga apa yang kita miliki, dan juga jangan lupa untuk mengisi kemerdekaan kita pesta demokrasi nanti di Desember 2020. Oke, dan mungkin ini akan sedikit virtual, jangan melakukan aktivitas di 17 Agustusan ini. Mungkin kalau dari kita mungkin pakai pertanyaan aja, nanti bisa di-tweet atau di DM di Instagram kita masing-masing. Iya, benar. Seberapa serukah Anda ketika mengikuti 17 Agustusan? Wow, iya benar. Nanti kita bikin yuk. Bikin yuk. Jadi kita tunggu nih respon dari pemirsa semuanya, atau mungkin ada ide-ide baru gitu ya. Benar. Zaman-zaman sekarang kan gila, itu semua canggih-canggih idenya Canggih gitu banget. kan ya. Dan semoga ini bisa menjadi satu hal yang bisa dirasakan oleh teman-teman dengan contoh yang seperti Jan tadi bilang, bikin konten mungkin di digital gitu, atau mungkin ikut berpartisipasi di komplek-komplek Anda, tapi tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Oke, jadi tidak ada lagi yang namanya muram nanti ya di 17 Agustusan. Kita harus semangat pemirsa ya. 45. Ya, pemirsa semuanya, akhirnya kita harus pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda semua sudah menyaksikan. Selamat pagi Sultra, dan terkhusus kepada seluruh tim kreatif kita yang sangat luar biasa, selalu hadir, selalu setia menemani kita untuk menyajikan dan tentunya memberikan informasi-informasi menarik di layar kaca Anda. Selamat pagi Sultra. Oke, dan juga jangan lupa untuk selalu nonton kita ya dari hari Senin sampai hari Jumat jam 8 pagi di Mac.tv, atau juga bisa langsung di YouTube channelnya di Media Kendari, dan follow juga Instagram kita di mana Imo? Di @mactv_official. Akhir kata kita berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pemirsa. Have a long weekend pemirsa. Bye.